Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Udayani F. Para dengan NIM 2118077 dari kelas C pemrograman berbasis jaringan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari sintaks dalam program socket listener menggunakan bahasa pemrograman C#. Yang pertama yaitu using system. Di sini kita menggunakan sistem. Ini berarti kita menggunakan sistem. Kemudian ada using system.net. Jadi kita menggunakan sebuah subsistem yaitu system.net yang merupakan subsistem dari sistem besar yang bernama sistem. Kemudian kita akan menggunakan lagi yang dinamakan system.net.socket yang merupakan subsistem dari system.net tadi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan using system.txt yang merupakan subsistem dari sistem yang besar tadi, yang awal tadi. Nah, di sini dia ada beberapa komentar. Jadi kalau ada garis dua seperti ini dan berwarna hijau, itu merupakan sebuah komentar yang ada dalam program ini. Nah, di sini socket listener ini dia berfungsi sebagai server dan sebagai pengirim dari beberapa pesan yang masuk, atau dia yang akan mengirimkan pesan yang masuk dari protokol atau port yang sudah kita tentukan. Nah, di sini ada public class socket listener. Nah, public class socket listener ini itu apa sih sebenarnya? Jadi public class socket listener itu adalah sebuah prosedur yang akan menghasilkan nilai tetap dan bersifat publik yang bernama socket listener. Nah, kemudian ada public static int main string args. Di sini ini sintaksnya ini, kalau public itu dia berfungsi untuk membuat akses modifier dari blok fungsi menjadi public dan bisa diakses oleh kelas manapun. Kemudian ada static. Nah, static ini membuat blok fungsi menjadi static dan bisa diakses oleh kelas lain tanpa menginisialisasi objek baru. Kemudian di sini ada main itu, jadi main ini nama void yang akan digunakan. Kemudian ini string args ini, yang ini itu berfungsi sebagai parameter dari void main. Nah, dalam kasus ini args yang di dalam ini itu akan berisi array argumen-argumen yang diberikan pengguna pada saat menjalankan aplikasi. Jadi kalau buka ini tadi, ini merupakan begin atau awal dari metode manual start server ini. Sorry teman-teman, ini tadi saya lupa jelaskan bahwa ini merupakan begin atau awal dari program yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini return ke 0 ini berarti dia kembali ke awal sebentar setelah kita menjalankan program itu, dia akan kembali ke awal atau ke servernya dia. Nah, di sini ada kurung awal tutup yang berarti akhir dari metode ini, start server ini. Nah, kemudian di sini ada public static void start server. Jadi metode yang dari ini start server tadi ini dijelaskan kembali di bawah sini atau ditulis kembali di bawah sini. Nah, kemudian itu dia di sini ada komentar lagi di bawah ini, dia bilang komentarnya ini yaitu nah, ini di sini dia akan get host IP address-nya. Berarti dia akan mendapatkan alamat IP host yang digunakan untuk membuat sebuah koneksi yang stabil. Jadi dia mendapat alamat IP, terus dia buat sebuah koneksi yang stabil. Nah, ke baris selanjutnya. Nah, dalam masalah ini dia sudah menentukan alamat IP address dari localhost. Jadi dia sudah tentukan IP address dari localhost itu ini begitu. Jadi IP-nya 127.0.0.1. Dia sudah langsung tentukan. Nah, jika di dalam host ini dia mempunyai beberapa alamat, maka kita akan mendapatkan beberapa baris dari halaman itu. Nah, di sini dia sudah tentukan memang IP host entry host itu sama dengan DNS
get host entry. Jadi sudah ini di sini nanti langsung muncul localhostnya dia. Kemudian IP addressnya dia itu sama dengan host punya daftar alamat. Kemudian IP endpoint itu local endpointnya itu sama dengan IP endpoint yang baru, di mana ada IP address dan dia sudah tentukan memang ini ada 32 bit SIM integer. Jadi ada berapa ini angka yang akan masuk dalam itu. Kemudian di sini program ini akan langsung mencoba. Jadi setelah dia bikin di atas ini, program akan langsung mencoba. Pertama, mulai. Apa yang dia coba? Dimulai. Diberikan tanda begin. Nah, di sini akan dibuatkan soket yang menggunakan TCP protokol. Nah, di sini dia langsung kasih tahu soket listener itu sama dengan new socket. Jadi soket yang baru yang di dalamnya berisi IP address, address family, socket type, stream, protocol type, TCP. Nah, TCP. Nah, kemudian dia kasih tahu lagi di bagian bawah, ini listener bin ini merupakan soket sebentar yang telah ditentukan tadi itu. Dia harus dikaitkan dengan titik akhir menggunakan metode bind. Jadi dia langsung menghubungkan antara soket yang tadi didapat dengan local endpoint. Jadi baris terakhir gitu, dengan titik terakhir dia menggunakan metode bind. Kemudian di sini dijelaskan bahwa pada proses ini tadi ini ditentukan berapa banyak permintaan. Nah, maksudnya dari kedua proses di atas ini, di sini akan ditentukan berapa banyak sih maksudnya permintaan yang dapat didengarkan oleh soket atau yang dapat dikirimkan oleh soket gitu. Sebelum nanti sebentar pada saat kalau terlalu banyak permintaan akan diberikan pesan bahwa servernya sibuk. Nah, di sini kita akan menggunakan 10 kali permintaan. Jadi yang akan diterima oleh program ini yaitu angka 1 sampai 10. Jadi kalau misalnya tekan 1, dia akan mengirimkan permintaan, tekan 2 dia kembali mengirimkan permintaan. Tapi kalau kita sudah menekan lebih dari 10 kali, misalnya kita menekan 11, berarti akan muncul pesan bahwa server itu sibuk. Kemudian di sini kita akan pada saat dia menghitung atau meminta ke soket client ke program soket lain, maka akan muncul suatu pesan yang waiting for connection, berarti menunggu koneksi. Nah, di sini soket handler atau dia itu akan berfungsi untuk menerima permintaan tersebut. Di sini dia ini tadi kan menunggu dia, kemudian dia tadi sudah menerima. Nah, ketika dari klien itu datang, data dari klien datang itu dia berupa variabel, string atau byte. Nah, di sini dia bisa berupa huruf, bisa berupa angka, tergantung dari soket klien yang akan kita buat nanti. Nah, kalau seandainya benar, maka di sini yang akan muncul yaitu di sini dia mulai buat byte. Di sini dia sudah menentukan panjang dari jenis variabel byte itu ada 1024. Nah, kemudian dia sini menerimanya, kemudian dari sini dia akan membuat, setelah dia menerima tadi itu informasi dari soket lainnya, itu dia akan memberitahukan ke klien, ke pengguna, ke user gitu,
ini loh, misalnya tekan 1 begitu, yang muncul nanti bisa berapa begitu sesuai dengan. Nah, kemudian di sini dia jika datanya EOF ini adalah NO filenya, dia lebih besar dari, atau misalnya dia lebih besar dari 1, maka di sini akan break ini dia akan stop. Jadi setelah misalnya kalau permintaannya lebih, kayak tadi saya bilang, ini nih membuat ini dari baris ini while ini dia nih membuat ketika data yang diminta sudah lebih dari 10, maka dia akan stop, dan disitu dia akan menuliskan teks resistifnya itu 0, berarti datanya tidak ada 0, dan dia langsung close, dan dia langsung keluar. Jadi kalau kita masukkan, kayak kita masukkan 11, berarti dia langsung keluar dengan sendirinya karena sudah melebihi dari batas kemampuan, dari batas permintaan yang kita miliki. Nah, di sini dia ini catch exception. Ini dia itu berarti untuk dia kayak yang salah, pengecualiannya dia tak terduga begitu. Jadi misalnya 12, kalau misalnya kita ketik 12 atau lebih dari itu, maka dengan sendirinya program ini langsung keluar. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah selesai, misalnya kita ketik 1 sudah muncul, kemudian sebentar dia akan ada tulisan di bawah lagi, press indicate to continue. Jadi ketika user menekan angka sembarang atau menekan tombol apapun, maka tombol itu akan dibaca sebagai salah satu, misalnya kita habis tekan 8, kita enter, muncul dari hasil dari soket klien itu. Nah, maka di situ akan muncul tulisan please indicate to continue. Setelah kita ketik enter lagi, nah di situ kita bisa melanjutkan untuk menetes atau mengecek soket yang akan kita yang ingin kita tahu. Nah, di sini ini merupakan akhir dari program yang ini. Yang ini tadi dari program ini, dari try tadi itu, jadi dalam program besarnya itu. Nah, sedangkan kalau kurung kurawal yang ini berarti dia merupakan akhir dari semua program. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan dari socket listener. Kita akan selanjutnya ke teman saya yang berikutnya yang akan menyampaikan penjelasan dari sintaks socket client. Halo, perkenalkan, nama saya Irmawati Esteraja dengan NIM 2188118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang program kedua, yaitu socket client. Oke, program untuk baris pertama using system, menggunakan sistem. Baris kedua using system.net, yaitu merupakan subsistem dari sistem. Baris ketiga using system.net.socket, merupakan subsistem dari system.net. Baris keempat using system.txt, yaitu menggunakan system.txt, merupakan subsistem dari sistem. Nah, di sini terdapat 3 komentar, yaitu komentar pertama itu aplikasi client adalah aplikasi yang mengirim pesan ke server atau pendengar. Komentar baris kedua, baik pendengar dan klien dapat mengirim pesan bolak-balik sekali. Komentar untuk baris yang ketiga yaitu komunikasi terjalin. Lanjut baris ke-9, public class socket client. Artinya kelas public socket client yaitu prosedur yang menghasilkan nilai tetap dan bersifat publik yang bernama socket client. Lalu kurung kurawal buka, artinya begin atau awal dari sebuah program. Lanjut baris berikutnya, public static inline string args. Artinya, public membuat akses modifier dari blok fungsi menjadi public, bisa diakses oleh kelas manapun. Static membuat blok fungsi menjadi static dan bisa diakses oleh kelas lain tanpa menginisialisasi objek baru.
Void membuat fungsi tanpa nilai hasil. Prosedur biasanya digunakan untuk membuat fungsi yang tidak perlu mengembalikan hasil, seperti menyalakan lampu atau mematikan keran. Main yaitu nama dari void yang akan dibuat. Lalu, string args merupakan parameter dari void main. Dalam kasus ini, args berisi array argumen-argumen yang diberikan pengguna saat menjalankan aplikasi. Lanjut, kurung kurawal buka, awal dari sebuah metode. Baris berikutnya start client, buka kurung titik koma, yaitu merupakan sejenis metode yang bernama start client. Baris berikutnya return 0 titik koma, merupakan kembali ke awal. Lalu baris berikutnya kurung kurawal tutup, akhir dari sebuah metode. Baris ke-18, public static void start client. Kurung kurawal buka merupakan begin atau awal dari sebuah program. Lanjut, byte sama dengan new byte 1024, yaitu panjang dari jenis variabel byte. Baris berikutnya try. Di sini juga terdapat 3 komentar, yaitu komentar yang pertama, hubungkan ke server jauh. Baris komentar baris kedua, get host IP address that is used to establish a connection. Artinya, dapatkan alamat IP host yang digunakan untuk membuat koneksi. Komentar ketiga, baris ketiga, in this case we get one IP address of localhost that is IP 127.0.0.1. Artinya, dalam hal ini kami mendapatkan satu alamat IP dari localhost, yaitu IP 127.0.0.1. Komentar baris keempat, if a host has multiple address, you will get a list of address. Artinya, jika sebuah host memiliki banyak alamat, Anda akan mendapatkan daftar alamat. Baris yang berikutnya, IP host entry host sama dengan dns.getHostEntry dalam kurung localhost tutup kurung titik koma. Alamat IP dari laptop akan ditampilkan sebagai localhost. Baris yang berikut, IP address sama dengan host.addressList dalam kurung 0 tutup kurung titik koma. Di sini IP endpoint remote IP. Jika sebuah host memiliki banyak alamat, Anda akan mendapatkan daftar alamat. Baris yang berikut, IP endpoint remote endpoint sama dengan new IP endpoint dalam kurung IP address 11.000 tutup kurung titik koma. Artinya IP endpoint remote IPN sama dengan IP endpoint baru dalam kurung IP address 11.000 titik koma. Baris yang berikutnya di sini merupakan sebuah komentar, yaitu create a TCP or IP socket, yaitu merupakan buat soket TCP atau IP. Socket sender sama dengan new socket IP address dot address family socket type dot stream protocol type dot TCP tutup kurung titik koma, yaitu hubungkan soket ke titik akhir jarak jauh, tangkap kesalahan apapun. Nah, oke teman-teman, saya akan melanjutkan dari program ini. Di sini ada sintaks try, artinya menghubungkan soket ke titik akhir jarak jauh. Selanjutnya di sini ada komentar untuk menghubungkan ke remote endpoint. Nah, di sini ada sintaksnya sender.connect remote EP. Nah, baris selanjutnya itu ada console write len.
yang akan menuliskan socket connect to dalam kurung kurawal ada angka 0. Nah, di sini dia akan menuliskan satu baris ke bawah, yang dari write-line itu menulis satu baris ke bawah. Nah, selanjutnya sintaksnya ini sender connect remote endpoint to string, yang artinya menghubungkan ke remote endpoint. Berikutnya ini ada byte msg sama dengan encoding.ascii .get bytes. Nah, di sini dalam kurung ada menampilkan teks this is a test EOF. Nah, di sini artinya ini adalah tes dari EOF. Nah, dari sintaks ini nih memiliki arti encode string data data menjadi array byte. Selanjutnya send the data to the socket. Ini merupakan komentar dari sintaks ini. int byte send sama dengan sender.send, yang artinya kirim data melalui soket. Sintaks berikutnya int byte text rec sama dengan sender.receive dalam kurung byte. console.writeLine nanti akan menampilkan teks encode test sama dengan 0. Jadi sintaks ini memiliki arti terima respon dari perangkat jarak jauh. Selanjutnya sender shutdown. Nah, sintaks ini artinya akan melepaskan soket. Selanjutnya catch argument null exception. Dari sini dia akan menangkap argumen null exception dan akan ditulis di write-line. Ini berarti tulis satu baris ke bawah argumen null exception titik 2 0, nanti akan dimasukkan variabel toString di sini. Selanjutnya di sini juga akan menangkap socket exception dan akan ditulis socket exception titik 2 sama dengan 0 dan akan ditulis variabel toString. Selanjutnya catch exception console writeLine. Nah, di sini juga akan menulis satu baris ke bawah exception titik 20 dan akan dimasukkan variabel toString. Nah, baris yang berikutnya di sini tanda tutup kurung kurawal ini artinya mengakhiri sebuah program atau sebuah bisa juga sebuah sintaks. Dan di sini catch exception artinya menangkap suatu sintaks exception dan akan ditulis variabel e.toString. Nah, di sini tutup kurung kurawal artinya menutup dari program ini sendiri. Di sini buka kurung kurawal berarti awal dari program ini dan menutupnya. Dan yang terakhir, tutup kurung kurawal yang paling bawah ini merupakan mengakhiri seluruh dari program yang telah kita jelaskan tadi dari awal. Oke, ini saja dari saya. Terima kasih.